الحمد لله الذي كان لعباده سميعا بصيرا. الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أيها الحاضرون والمستمعون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanpa terasa hari ini kita telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Sebagian kita malam tadi mungkin telah melakukan pembacaan surah Yasin sebanyak 3 kali, seraya memanjatkan permohonan agar dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan dikuatkan iman. Itu artinya kurang lebih hanya tinggal 2 pekan lagi, insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah sebuah bulan latihan, bulan penyucian jiwa dan iman, serta padepokan untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau yang diriwayatkan bersama oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Ibnu Hajjaj An-Naisaburi dalam sahih mereka, yang keduanya sama-sama mengambil sanad dari Abu Hurairah Abdurrahman Ibnu Sakhar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mengerjakan amaliyah Ramadan dengan penuh iman dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Ramadan tahun ini, saudaraku, insyaallah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Bayan yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Maret yang lampau telah membolehkan kita umat Islam untuk kembali merapatkan saf dalam salat. Demikian pula tadarus Al-Quran, berbuka bersama, bahkan amaliyah lainnya diperbolehkan selama kita disiplin menjaga protokol kesehatan. 2 tahun lalu, ingatlah betapa sedihnya kita di tengah semangat untuk menggapai amal dan beribadah dalam bulan Ramadan. Ternyata lahirlah himbauan untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah saja. Alhamdulillah, pada tahun berikutnya kita telah diizinkan untuk kembali beribadah di tempat umum, meski dengan kewajiban menjaga protokol kesehatan yang ketat. Bersyukurlah kita pada Allah, saudaraku. Bersyukurlah kita pada Allah. Saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam rangka menyambut Ramadan yang segera tiba dalam pandemi Covid yang masih ada ini, rasanya perlu khatib sampaikan beberapa hal untuk dirinya sendiri dan tentu saja hadirin yang berkenan mendengarkan. Pertama, kita perlu menyiapkan ilmu, ulangi kembali pelajaran dan pengetahuan-pengetahuan yang berkenaan dengan amaliyah Ramadan beserta hal-hal lain yang melingkupinya. Ini berguna
agar ibadah yang kita lakukan tak sekedar ikut-ikutan tanpa pengetahuan, dan manfaat lainnya tentu saja. Apabila sebuah ibadah dilakukan dengan berlandaskan ilmu pengetahuan yang memadai, tentulah ibadah tersebut akan mempunyai nilai lebih di mata Allah Ta'ala ketimbang ibadah yang dilakukan tanpa ilmu. Cari tahu kembali saudaraku, sudah benarkah puasa yang selama ini kita lakukan? Baca lagi, sudah benarkah zakat yang selama ini kita tunaikan? Dan telaah kembali, sudah benarkah salat tarawih dan tadarrus Al-Quran yang selama ini telah kita kerjakan? Berharap kita pada Allah, berdoa padanya, mudah-mudahan kita dapat menjalani Ramadan dengan penuh pemahaman, dengan penuh pengetahuan tentang ibadah yang benar. Kedua, siapkan harta. Di dalam bulan Sya'ban ini mulailah menghitung kembali simpanan kita. Apakah sudah sepantasnya simpanan tersebut terkena zakat? Apakah itu emas kita, kebun kita, ternak kita, hasil perdagangan kita, ataupun penghasilan kita? Ingatlah saudaraku, kita tidak lebih adalah keran rezeki bagi orang lain. Dalam setiap rezeki yang Allah titipkan pada kita, boleh jadi ada hak orang lain di dalamnya, yang jika hak orang lain itu tidak kita keluarkan, ia akan mengendap sebagai kotoran dalam harta kita. Dan jika kotoran itu telah terlalu banyak, Allah pasti akan mengambilnya, mengeluarkannya, terkadang dengan jalan yang mungkin tidak kita sukai. Itu terjadi semata-mata karena kita menahan hak orang lain yang dititipkan Allah pada kita. Ketiga, siapkan mental, tanamkan himmah, niat, tekad dan semangat dalam hati bahwa kita harus mampu menjadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tanamkan tekad dalam dada bahwa saya ingin menjadi muslim dan hamba Allah yang paripurna melalui bulan Ramadan tahun ini. Niatkan bahwa kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, dan hubungan kita dengan alam lingkungan di sekitar kita. Teguhkan dalam hati bahwa segala kemaksiatan masa lalu akan kita tinggalkan mulai hari ini. Dengan niat ini, dengan tekad ini saudaraku, mudah-mudahan kita dapat menjalani Ramadan dengan penuh gairah beribadah dan berbakti pada Allah. Terakhir saudaraku, di atas itu semua, taatlah kita pada pemerintah dalam menjalani segenap amaliyah Ramadan. Jangan abai dengan peringatan dan himbauan mereka. Tasarruful imami ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tindakan imam atau pemimpin pada rakyatnya terikat oleh tujuan kemaslahatan. Demikian bunyi kaidah fiqhiyah yang dituturkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam karyanya Al-Ashbah wan Nazair. Maka saudaraku, ketika imam, ketika pemimpin, ketika pemerintah telah menetapkan sesuatu dan sesuatu itu ditujukan untuk kemaslahatan, kita wajib untuk taat. Sebagai penutup, izinkan khatib membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnu Hajjaj An-Naisaburi dari sanad Wa'il Al-Hadrami. Ketika itu seorang sahabat yang bernama Salamah ibnu Yazid al-Ju'fi bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana, fama ta'muruna?" Hai Nabi Allah, apa pendapat engkau
jika pemimpin-pemimpin kami adalah orang-orang yang hanya bisa menuntut hak mereka dari kami, namun mengabaikan hak kami dari mereka, apa yang kau perintahkan pada kami atas keadaan itu? Fa'arada anhu, thumma sa'alahu fa'arada anhu, thumma sa'alahu fi tsaniyati aw fi tsalitsah, fajadzabahu al-Ash'ath ibn Qais. Nabi berpaling dan enggan menjawab pertanyaan itu hingga Salamah bertanya buat kedua atau ketiga kalinya, hingga akhirnya seorang sahabat lain yang bernama Al-Ash'ath ibn Qais menarik dan menghalau Salamah ibn Yazid al-Ju'fi. Ketika itulah Rasul berpaling dan menjawab, isma'u wa ati'u fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Tetap dengar dan taat jikalau benar demikian keadaannya. Hanya saja bagi mereka, bagi pemimpinmu itu, ada tanggung jawab kewajiban yang harus dipenuhi pada Allah dan pada orang yang dipimpinnya, yaitu berlaku jujur dan amanah dalam memimpin. Sementara bagimu ada tanggung jawab kewajiban yang harus dipenuhi pada Allah dan pada yang memimpinmu, yaitu taat padanya. Semoga khutbah yang bersahaja ini dapat memberi manfaat bagi hadirin sekalian, terutama bagi yang menyampaikan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.